Pada hari ini, Senin, tanggal 28 November 2022, sidang perkara pidana nomor registrasi nomor perkara 1777 /PID/2022 Pengadilan Negeri akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 /PID/2022 Pengadilan Negeri Gresik atas nama terdakwa Muhammad Syahridur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara bagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Bernama Muhammad Syahid, bertempat tanggal lahir 31 Juli 2003, berjenis kelamin laki-laki, berumur 19 tahun, beralamat di PPS, beragama Islam, memiliki pekerjaan yaitu sebagai buruh proyek dan berkewarganegaraan Indonesia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu dari Firanda Syahrini. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu avokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, saya dengan hormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor perkara 1777 /PID/2022. Identitas terdakwa nama Muhammad Syahridur, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Gresik 31 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki, bahasaan Indonesia, alamat PPS, agama Islam, kerjaan buruh proyek. Penahanan 1. Terdakwa ditahan oleh penyidik Polres Surabaya pada tindak penyidikan dengan jenis penahanan tertahan sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022. 2. Terdakwa ditahan oleh jaksa penuntut umum pada tindak penuntutan sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022. Dakwaan. Terdakwa Muhammad Syahridur pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2022 sekiranya pukul 4:30 waktu Indonesia Barat atau pada waktu hari setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 tempat di dalam kos-kosan dinas melakukan pencurian berupa satu unit sepeda motor Suzuki terhadap Tasya Prasilia. Perbuatan tersebut dapat didakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari Sabtu 31 Oktober 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat, saudara Syahridur sedang mencari alih bersama temannya yang bernama Anji. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, saudara Syahridur melewati kos-kosan kasih yang terlihat sepi dan gelap. Pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, saudara Syahridur melakukan aksi pencurian satu unit sepeda motor Suzuki yang merusak gedung 45 gedung Bogornya
Berdasarkan ketentuan terdakwa Muhammad Sadido, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP, maka saudara Muhammad Sadido terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda biaya perkara sebesar Rp100. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya pada penasihat saya yang mulia. Apa penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, Bapak Gubernur oleh karena terdakwa sedang mengalami dakwaan yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan barang bukti dan saksi. Namun pada persidangan ini kami bisa memberi permohonan dan persidangan ini ditunda yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apa setuju jika sidang ini ditunda? Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 2, Selasa 29 November 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang lanjutan perkara pidana PN Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID-2022 Pengadilan Negeri 12 PS2 atas nama terdakwa Muhammad Sadido dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Dan siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, 2 orang saksi yang mulia. silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia, kita menghadirkan saksi atas nama Fasya Prasilia. Silakan. Saksi atas nama Fasya Prasilia dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Bernama Fasya Prasilia Putri Tristian, sempat tanggal lahir Gresik 23 Januari 2004, berjenis kelamin perempuan, berumur 18 tahun, beragama Islam, beralamat di PBS, memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa, berkebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada petugas panitia agar memenuhi tempat. Saudara ini kata-kata saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya.
Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait apa perkara saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia terkait dengan pimpinan pendapatan yang terjadi sebuah perkara. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor berplat nomor W148L. Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat saya bangun tidur pada dini hari yang mulia. Setelah saya pakai kos-kosan rumah saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangan sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya. Baik, coba saudari jelaskan. Saat saudari mengetahui hilangnya sepeda motor saudari, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada yang mulia, dia itu membangun garasi kos-kosan saya gelap dan saat saya itu membangun. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis. Baik yang mulia. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari SPM milik saudara berupa 1 plat nomor B1478 yang atas? Ya, benar yang mulia, barang tersebut telah sepeda motor saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu utang pada motor saudara terkunci? Nah, saya selalu mengunci stang pada motor saya. Saudara saksi, apakah benar ada pelaku kunci gembok pada rumah Anda rusak? Saudara itu menggembok saat itu bisa? Ya benar, saat itu saya menemukan sebuah pagar saya sudah rusak. Dan karena itu sebuah pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor saya hilang. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Terima kasih kepada saudara saksi. Ini saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu telah hilang yang dicuri? Pada saat itu sekitar 1,5 waktu saya tidak berusaha bayar. Dan saya sudah mendapatkan kabar bahwa motor saya sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat Anda mendapati sepeda motor suci yang tidak ada pada tempat, Anda juga mendapat kebal. Anda terbuka apakah pada malam sebelumnya tidur di gerbang Anda sudah benar-benar pemilik? Benar. Belum tidur, saya selalu mengunci beberapa waktu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara saksi, saya mengenal lagi. Di saat pengalaman ditemukan plat nomor polisi W1478LA, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar. Motor Honda Scoopy dengan nomor polisi W1478LA itu milik saya. Baik, pertanyaan dari saya sementara di majelis hakim. Baiklah, silakan untuk anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih kedua, saudara saksi. Apakah saudara sempat memberi keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Ya yang mulia, saya sempat bertanya kepada tetangga saya. Namun tidak saya mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya. Baik, kedua. Silakan hakim anggota 1. Anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup tuan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Baiklah, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lain. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Mohon maaf ya saksi,
Kedua, atas nama diri pernyataan tidak berakhir untuk dengan ini. Baiklah, dikarenakan ada kendala terhadap saudara saksi yang kedua, saudara penasihat hukum silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Dipa Majadelia dalam ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sudah sekali dan sertifikat keterangan dalam persidangan yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Terima kasih. Baiklah, saudara saksi. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Bernama Dipa Majadelia, bertempat tanggal lahir 7 September 2004. Berjenis kelamin perempuan, berumur 17 tahun, beragama Islam, beralamat di Gresik Kota, memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dan berkebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada juris panitia dipersilakan untuk memberi. Saudara ikuti kata-kata saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara ada. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia, saya mengerti. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Ya yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan? Mengerti yang mulia. Terkait dengan kesaksian yang saya lihat tanggal 30 Oktober 2022. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia, apakah benar ada menyaksikan pencurian yang dilakukan saudara terdakwa? Ya, saya melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut. Kapan saudara menyaksikan kejadian pencurian tersebut? Saat saya datang di saya melihatnya sempat pagi Rabu tanggal 31 Oktober 2022. Tanggal 31 Oktober 2022 jam 4:25. Di mana saudara menyaksikan kejadian terhadap terdakwa? Saya melihatnya di jalan Muhammad Ali. Apakah saat terdakwa melakukan aksinya? Saudara saksi mencoba mencegah kejadian tersebut. Ya, saat itu saya sempat meraih nomor kendaraan sepeda motor milik korban, namun saya juga tidak mengamankan sepeda motor milik korban. Baik, cukup yang mulia pertanyaan dari saya. Dari saudara yang sampai bertemu. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum korban, apakah ada yang lagi? Ada yang mulia, baik saudara saksi. Dari mana Anda tahu bahwa saudara itu yang melakukan pencurian? Saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut banyak mendapat sepeda motor yang sudah disita. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Ya, saya mengamankan peran kendaraan dan sebuah kopen yang digunakan untuk terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut. Dari mana Anda tahu bahwa hal tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya telah mengetahui dari pengakuan terdakwa saat saya melakukan penangkapan terdakwa tersebut. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku
yang melakukan pencurian tersebut? Dengan saat penangkapan saudara terdakwa yang mengambil perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa pada saudara ini? Saudara terdakwa sudah mengakui beberapa kali melakukan pencurian, salah satunya benda seperti di mana benda sangat tempat di belakang mereka, dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah satu buah pin. Baik yang mulia, pertanyaan berbeda. Selanjutnya, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, terima kasih ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih ketua. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang individu saksi? Ya, saat itu terdakwa hanya seorang diri. Baik, Ibu Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui tadi? Baik, maksudnya keterangan dari saya mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi adalah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, maka kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2020, jam 9 WIB, dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 3, tanggal 6 Desember 2022, agenda pemeriksaan keterangan terdakwa. Sidang lanjutan perkara pidana. Pengadilan Negeri Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 /PID/2020 Pengadilan atas nama terdakwa Muhammad Syahidul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya berterima kasih dan saya memberikan keterangan dan ini yang mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Berupa satu buah plat nomor W1478LA. Ya, benar yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebenarnya saya tidak berencana melakukan pencurian tersebut, tetapi karena saya ada kondisi pasien sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah beberapa kali saya lupa. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Ada teman saya bernama Andi yang sekarang lagi itu. Saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada tengah malam kita dapatkan saya jadi keluar teman saya Andi dapat tujuan dari sekitar terjadi. Nah, lewat sekitar kos-kosan korban saya melihat kondisi kosan sepi dan agak gelap sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam kos. Kemudian saya masuk dengan faktor kos terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sepeda motor Scoopy dan setelah dua faktor kos membobolnya dengan menggunakan obeng agar tidak didatangi.
Kemudian saudara apa yang melakukan dari korban? Motornya telah dijual oleh teman saya Andi dengan harga 10 juta rupiah. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Apakah saudara penasihat hukum ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua dengan keterangan yang jujur-jujurnya? Ya, saya tidak mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, saya tidak mengakui melakukan tuntutan itu dan menceritakan semua kronologinya dengan kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan kemudian itu, dengarkan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan Anda masuk dan mengambil sepeda motor, sedangkan rekan Anda hanya menunggu di belakang. Ya, benar. Teman saya mengajak keluar dan teman saya disuruh menunggu di sebuah makan. Saya langsung mengambil sepeda motor. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan kemudian itu? Ya, saya tidak menyesal. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya. Baik, Hakim Anggota 1 silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor ke korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tidak ada penyelidikan yang saya lakukan. Baik, cukup Ketua. Silakan Hakim Anggota 2, masih ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih Ketua. Saudara terdakwa tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 10 juta rupiah. Lantas saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Saya mendapatkan 5 juta rupiah dari teman saya Andi Balki. Baik, itu Ketua. Kepada jaksa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang kali ini? Kami belum persiapkan tuntutannya. Mohon kami mohon kepada Hakim yang terhormat agar meninjau sidang ketiga ini ke depan. Dan kami dalam mempersiapkan tuntutan kami yang ini. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju jika sidang ini dan satu minggu ke depan? Iya, yang mulia, kami setuju. Sidang tidak minggu depan. Baiklah, sidang hari ini, Rabu tanggal 30 November 2022, kami rasa cukup dan kami sudah selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil. Dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 4 Rabu 7 Desember 2022, agenda pembacaan tuntutan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 garis miring PID garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri atas nama terdakwa Muhammad Syahrido dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap ya mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Berdasarkan perbuatan terdakwa Muhammad Syahrido sebagaimana diatur dan dalam pasal 363 ayat 2 KUHP, fakta-fakta persidangan telah jelas dibahas di sidang sebelumnya, jadi tidak akan disebutkan kembali satu persatu. Berdasarkan uraian dimaksud, saya selalu berusaha menuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang disebutkan dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syahrido bersalah atas tindak pidana pencucian dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana
masa tahanan yang telah berlalu keluar yang berikan agar terdakwa berada dalam tahanan. Yang ketiga, membebani terdakwa membayar biaya perkara sekitar Rp900 dan denda sebesar Rp25 juta. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan seluruhnya kepada pidana. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami tidak mengajukan pembelaan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dan dengan pada hari Rabu 14 Desember 2022 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang simak Rabu 14 Desember 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 garing PID garing 2022 garing Pengadilan Negeri atas nama terdakwa Muhammad Syahrido dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya siap, yang mulia. Keputusan sidang terakhir majelis hakim menyatakan terdakwa Muhammad Syahrido telah terbukti secara sah dan jelas menyatakan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 2 KUHP sesuai dakwaan primer kami. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrido dengan pidana penjara selama 5 tahun. Yang ketiga, menetapkan agar barang bukti berupa nomor plat sepeda motor, obeng, dan gembok. Yang keempat, menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangkan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan merupakan tetangga satu RT. Bahwa saksi mengetahui secara langsung aktivitas terdakwa. Bahwa saksi menyatakan perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari. Saksi Fasya Brasilia Putri Trisyan. Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan. Bahwa saksi berada di kos-kosannya. Bahwa saksi telah mengkonfirmasi telah membongkar garasi miliknya sendiri. Saksi Ibaman Janadi. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan langsung kejadian perkara. Saksi berusaha membantu korban. Yang kelima, menetapkan supaya terdakwa Muhammad Syahrido dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp900. Yang keenam, menetapkan supaya terdakwa membayar denda sebesar Rp60 juta. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, saya siap. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baiklah. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan Semu Funmas dengan nomor registrasi 1777 garis miring PID garis miring 2022 garis miring Pengadilan
Atas nama terdakwa Muhammad Syahrido dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor 177/PID/2022 Pengadilan Negeri Gresik dengan terdakwa Muhammad Syahrido pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrido absen 16, saya sebagai terdakwa. Saya Masya absen 10 sebagai korban. Saya Fernanda absen 11 sebagai pengacara terdakwa. Saya Alifia absen 4 sebagai hakim anggota 1. Saya Ahmad Ali absen 3 sebagai hakim ketua. Saya Egi absen 17 sebagai hakim anggota 2. Saya Desika absen 8 sebagai jaksa penuntut umum. Saya Bila Insan absen 6 sebagai pengacara korban. Saya Anindita absen 5 sebagai panitera. Saya juga absen 9 sebagai saksi 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.